Ketika memulai hari, kita selalu berharap hari ini jadi hari yang baik. Sayangnya kita sering kecewa karena di akhir hari ternyata ini bukan hari yang bagus. Ternyata setelah gue baca How to Have a Good Day, banyak yang bisa kita lakukan secara lebih proaktif supaya probabilitas kita untuk mendapatkan good day menjadi lebih besar. Yuk kita bahas apa tips yang gue pelajari dari buku ini. Dari buku ini, gue belajar tentang gimana sih caranya kita bisa lebih intensional dan menerapkan habit-habit proaktif yang bikin hari kita menjadi lebih baik. Gue akan bagi habit-habit ini ke dalam 3 buah kategori. Yang pertama, yang kita lakukan sebelum kerja. Yang kedua, saat kita kerja. Dan yang ketiga, sesudah kita kerja. Yang pertama, sebelum kita kerja. Buku ini berhasil menampar gue. Kenapa? Karena kalau gue inget-inget, emangnya sebelum kerja biasanya kebiasaan gue ngapain sih? Ya udah, bangun tidur, siap-siap, kadang-kadang scrolling dulu sosial media. Ternyata di buku ini dia menyarankan beberapa tips. Ada banyak, tapi gue ambil 3 yang menurut gue paling praktikal dan gampang banget buat diterapin. Biar lebih gampang ingetnya, gue akan sebut ini sebagai 3A. Yang pertama adalah aim. Aim maksudnya adalah kita menanyakan apa intensi kita hari ini. Intensi itu maksudnya apa? Intensi adalah niat. Dan dalam bentuk konkretnya, kita bisa tulis ini sebagai mantra. Contohnya, di hari di mana gue lihat bahwa hari ini gue akan ada banyak meeting, mantra yang gue berikan kepada diri gue ketika bangun tidur adalah, hari ini gue akan berinteraksi dengan banyak orang. Semoga interaksi ini memberikan dampak positif buat mereka dan juga buat gue. Udah, gitu aja. Nggak perlu yang terlalu ribet, tapi kita udah menyatakan niat kita dalam mengengage orang-orang hari itu. Yang kedua adalah attention. Attention, kita mendefinisikan 3-5 hal yang kalau kita lakukan akan menjadikan hari ini a good day. Ini hal yang sebelumnya jarang gue lakukan, dan akibatnya gue sering merasa bahwa hari ini bukan hari yang bagus. Karena gue mencoba mungkin melakukan 20-30 hal di satu hari yang sama, dan seringkali hal tersebut nggak tercapai. Dengan narrowing down ke 3-5 hal, maka gue menjadi semakin intensional dan semakin selektif. Mana yang memang harus dikerjakan hari ini, dan mana yang bisa besokan lagi. Untuk melakukan ini, gue menggunakan tools yang namanya Asana, dan kalau lo penasaran gimana cara makainya, lo boleh tonton video ini di mana gue menggunakan Asana sebagai personal to-do list gue. Yang ketiga adalah anticipate. Di sini, kita mencoba membayangkan kira-kira hal buruk apa atau hal surprise apa yang mungkin terjadi nanti dan gimana kita bisa mengantisipasinya. Gue tahu ini mungkin terdengar negatif, tapi ternyata ini hal yang wajar banget dilakukan, terutama misalnya sama atlet. Michael Phelps, salah satu perenang yang paling sukses sepanjang sejarah berenang, ternyata suka melakukan exercise di mana dia membayangkan bahwa gimana kalau dia lagi berenang tiba-tiba kacamatanya lepas. Dan dia perlu berenang tanpa pakai kacamata renang. Dan ternyata itu kejadian loh, di salah satu cabang ketika dia itu compete di Olimpiade. Kacamatanya beneran lepas, tapi karena dia udah bisa mengantisipasi gimana sebaiknya dia bekerja ketika nggak pakai kacamata, dia tetap bisa menyelesaikan pertandingan dan mendapatkan medali emas. Gimana langkah praktisnya buat kita adalah kita bikin yang namanya implementation intention, yang bunyinya adalah when, then. Contohnya adalah when stakeholder gue nggak happy dengan pekerjaan gue, then gue akan tarik nafas. When stakeholder gue mencoba komplain, then gue mencoba untuk mendengarkan. Dengan kita ngeset dulu nih, kira-kira apa yang bisa kita lakukan kalau ada hal yang tidak berjalan dengan baik, maka kita udah jadi jauh lebih siap untuk menghadapinya. Itu persiapan yang kita lakukan sebelum kita memulai hari. Di tengah hari, seringkali ada kejadian-kejadian yang kurang mengenakan. Pertama,
kita perlu dealing sama difficult people. Pasti ada dong orang di dalam kantor lo yang dimana lo males banget kalau meeting sama dia. Karena mungkin lo akan debatin terus, atau dia kasih komentar-komentar yang negatif, atau overall bikin suasananya lebih negatif. Kalau emang lo kerja sama difficult people, gue punya satu video yang bener-bener ngejelasin secara lengkap tentang gimana caranya kerja sama difficult people. Tantangan lain yang sering muncul adalah kita stuck di pekerjaan kita. Ketika kita stuck, yang sering kita lakukan adalah kita memaksakan diri dan mencoba untuk menyelesaikannya. Dan semakin kita paksain, maka kita semakin frustrasi karena ternyata kok kita nggak langsung nemu jawabannya. Ketika menghadapi situasi ini, yang pertama kali perlu kita lakukan adalah to take a break. Nggak perlu lama-lama, tapi mungkin kita jalan aja ke toilet untuk membuat kita itu bisa berpikir dengan lebih jernih. Atau jalan keliling kantor, atau jajan. Hal lain yang bisa kita lakukan juga adalah untuk mempertanyakan lagi. Ketika kita stuck ini, sebenarnya apa sih yang bikin kita stuck? Apakah karena kita nggak tahu cara ngerjainnya? Dan kalau emang kita nggak tahu cara ngerjainnya, kira-kira resource seperti apa sih yang kita butuhkan? Teman kantor seperti apa yang perlu kita cari? Dan juga mungkin standar seperti apa yang perlu kita kejar? Karena seringkali yang bikin kita stuck adalah standar kita sendiri yang terlalu tinggi terhadap pekerjaan yang perlu kita lakukan. Kita terlalu overthink dan mikir banyak hal, padahal sebenarnya yang perlu kita lakukan adalah membuat sebuah hasil pekerjaan yang kualitasnya cukup dan bisa kita iterasi, daripada kita membuat pekerjaan yang langsung menjadi perfect. Tips yang ketiga yang bisa dilakukan di tengah hari juga adalah membangun hubungan yang meaningful dengan teman kerja kita. Gue tahu bahwa nggak semua teman kerja kita bisa kita jadiin BFF. Tapi inget deh, kita itu spending 8 jam sehari atau 40 jam seminggu kurang lebih di tempat kerja kita. Sehingga kita mungkin lebih sering berinteraksi sama teman kerja kita dibandingin sama anggota keluarga. Nah, jika memungkinkan, yuk kita build meaningful relationship sama mereka. Caranya gimana? Paling gampang adalah ketika kita melihat mereka melakukan pekerjaan yang bagus, kita memberikan mereka apresiasi, yaitu dengan melakukan yang namanya random act of kindness. Atau mungkin kita juga bisa untuk ngajak mereka untuk berinteraksi dan sharing apa sih hal-hal yang kita struggle. Mungkin awalnya kita malu untuk mengakui kita itu struggle dalam satu hal. Tapi menurut peneliti yang bernama Brené Brown, ketika kita itu menjadi vulnerable atau kita itu rapuh, kita itu sebenarnya membuka diri kita untuk membangun hubungan yang lebih baik lagi dengan teman kantor kita. Dan itulah yang bikin kita itu juga lebih nyaman dan lebih betah di kerjaan kita. Setelah kita itu menyelesaikan hari kerja kita, sekarang kita masuk ke section yang ketiga, yaitu setelah jam kerja. Setelah jam kerja, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan transisi. Dan gue paham ini mungkin agak susah sekarang karena kita itu banyak yang juga kerja dari rumah. Sehingga batasan antara jam kerja dan bukan jam kerja jadinya lebih blur. Makanya gue sangat menyarankan lo punya ritual yang menandakan oke, ini adalah akhir jam kerja. Misalnya adalah dengan nutup laptop dan laptopnya ditaruh di dalam laci. Atau misalnya dengan masukin handphone kita juga di dalam laci dan kita nggak lihat-lihat lagi. Atau mungkin dengan mandi. Atau dengan dinner. Dari Brendon Burchard, seorang personal development expert, dia itu menyarankan juga adalah sebelum misalnya nih kita masuk ke meja dinner, kita ngomong dulu ke diri kita sendiri bahwa oke, gue udah selesai kerja, saat ini gue mau show up buat keluarga gue. Jadi kita mencoba untuk membuat transition line, biarpun itu secara artificial untuk menandakan bahwa kita itu udah berpindah loh dari pekerjaan menuju ke kehidupan personal kita. Yang kedua, juga yang bisa kita lakukan adalah untuk melakukan refleksi terhadap hari kita itu seperti apa. Dari refleksi itu, kita bisa dapat gambaran lebih mengenai aktivitas apa sih yang memberikan kita energi dan apa yang menyerap energi kita dan bikin kita kecapean. Dari informasi itu, kita jadinya bisa memiliki informasi untuk merencanakan hari kita besok dan juga kehidupan kita secara overall, karena kita sebenarnya pengen banget untuk lebih menghabiskan waktu untuk melakukan hal yang memberikan kita energi dan mengurangi dan kalau bisa jauh-jauh sama hal yang menyedot energi kita.
Last but not least, jangan lupa menutup hari dengan yang namanya gratitude journaling, yang disebut juga di sini adalah 3 good things. Tulis 3 hal positif yang terjadi sama diri kita hari ini, no matter how small it is, tapi coba deh kita tulis dan kita rasain betapa bersyukurnya. Contohnya, ketika gue lagi mau syuting video YouTube ini, gue sebenarnya lagi mikir, kira-kira gue pengen ngebahas buku apa ya? Dan gue inget ternyata gue udah pernah bikin webinar berdasarkan summary bukunya How to Have a Good Day. Makanya, proses syutingnya menjadi lebih lancar. Nah, itu mungkin yang akan gue tulis di salah satu dari 3 good things yang gue alami hari ini. Jadi nggak perlu ngambil good things yang gede-gede banget, tapi bisa fokus sama hal yang benar-benar bikin lo bersyukur hari ini. Overall, gue sangat rekomen buku ini, karena di buku ini lengkap banget tipsnya. Dan yang gue suka juga disajikan dengan cara yang sangat terstruktur, karena penulisnya itu juga dulu adalah mantan konsultan manajemen sehingga komunikasinya bagus. Dan juga untuk setiap trik atau setiap tips yang dia berikan, itu ada backup secara sainsnya. Jadi buku ini tuh bener-bener kayak pertolongan pertama pada kelelahan atau pada stres ketika gue lagi kerja. Karena ketika gue buka aja beberapa page, gue langsung bisa dapet jawaban mengenai apa yang sebaiknya gue lakukan untuk make things better. That's it for now. Kalau lo juga suka baca buku, tapi lagi nggak punya waktu, gue udah rekamin kok 2 buah buku yang menurut gue akan sangat berguna buat karir lo. See you next time!